Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Guru Dian. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini kita akan belajar pada materi sholat kewajibanku. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan salat, berarti meruntuhkan agama. Salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Coba amati keempat gambar ini yang berisi tentang pelaksanaan salat. Gambar pertama, terlihat seorang bapak sedang mengumandangkan azan di masjid. Gambar kedua, terlihat sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik menuju masjid. Gambar ketiga, terlihat orang-orang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Dan gambar keempat, terlihat orang-orang sedang berdoa. Mereka memohon, meminta, berharap hanya kepada Allah. Salat artinya doa. Salat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada yang bisa menyebutkan waktu salat apa saja? Ya, betul. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi, salat wajib ada 5 waktu. Ibu guru, kenapa ya kita harus salat? Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan salat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anak yang rajin salat tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mencontek, juga tidak melakukan perbuatan tercela lainnya. Ibu mau tanya, siapa yang sudah terbiasa melaksanakan salat 5 waktu? Masya Allah, hebat-hebat. Siapa yang sudah terbiasa salat tepat waktu? Harus dibiasakan ya. Bagaimana perasaan anak-anak setelah melaksanakan salat? Hati menjadi tenang dan tentram. Maka sikap kita yakin salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, ayo bernyanyi bersama-sama. Judul Salat Kewajibanku. Nada lagu Kukuruyuk. Ayo kita salat, salat yang 5 waktu. Biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang salat
itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat, sholat kewajibanku. Melakukan sholat, pengabdian diriku. Memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Hikmah sholat adalah kebaikan atau manfaat yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat, rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara mengingat Allah dengan mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin dekat dengan Allah? Maka jangan lupa apa anak-anak? Ya, sholat. Yang ketiga, disiplin waktu. Sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Sehingga secara tidak langsung perintah sholat tepat waktu mengajarkan kita untuk disiplin. Yang keempat, hidup bersih. Ketika hendak sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Sehingga orang yang rajin sholat akan senantiasa hidup bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Sholat memiliki rukun dan gerakan tertentu yang sudah ditentukan urutan-urutannya. Dari awal sampai akhir harus sesuai dengan aturannya. Dengan sholat menjadikan hidup kita tertib dan teratur. Yang keenam, bersikap rendah hati. Dengan sholat maka timbul ketawaduan atau rendah hati dan tidak merasa sombong dengan apa yang dimiliki. Selanjutnya, hikmah sholat yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Dalam sholat terdapat ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan diberikan atasmu dan juga dilimpahkan atasmu rahmat dari Allah dan keberkahan. Itu artinya kita mendoakan keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagi orang-orang di sekitar kita. 8. Hati menjadi tenang dan tentram. Dengan mengerjakan sholat, kita akan merasakan ketenangan dan ketentraman. 9. Membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Di sekolah, tentu anak-anak pernah mengerjakan sholat secara berjamaah di musola atau di masjid, ataupun tempat yang ditentukan. Dengan sholat berjamaah, anak-anak bertemu dengan orang lain, bertemu dengan teman-teman, berkumpul, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. 10. Memelihara diri dari perbuatan dosa. Dengan sholat, seseorang akan takut, malu untuk melakukan perbuatan dosa. Praktik sholat yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Melihat ke tempat sujud adalah sunnah dalam sholat. Kemudian berniat dalam hati sambil membaca niat sholat.
Misalnya sholat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Membaca bacaan niat sesuai sholat yang dijalankan. Jika anak-anak mengerjakan sholat maghrib, maka niatnya juga sholat maghrib. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Membaca Allahu Akbar. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat dan diangkat setinggi pundak atau telinga. Ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Setelah tangan disedekapkan pada dada dan baru membacakan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah doa iftitah telah dibacakan, bacaan selanjutnya yaitu membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah membaca Al-Fatihah, bacaan selanjutnya adalah ayat pendek. Pilihlah bacaan ayat pendek yang dapat anak-anak hafal. Yang keempat, ruku sambil membaca Allahu Akbar. Gerakan ruku yaitu mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar. Kemudian badan dibungkukkan dan kedua tangan memegang lutut. Usahakan antara punggung dan kepala sama rata. Setelah itu membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Yang kelima, i'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah ruku, bangkit dan tegak dan mengangkat kedua tangan setinggi telinga untuk laki-laki atau dada untuk perempuan sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang keenam, sujud sambil membaca Allahu Akbar. Lakukan sujud dengan meletakkan dahi di lantai yang telah diberi alas bersih. Ketika turun ke bawah dari posisi i'tidal, kemudian membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud sambil membaca Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8.
Duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua. Posisi tasyahud awal yaitu dengan sikap kaki tegak dan kaki kiri diduduki sambil membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Tasyahud akhir dilakukan pada rakaat terakhir. Posisi tumit kaki kiri tidak menjadi penopang bokong, tetapi sedikit diserongkan ke arah bawah kaki kanan. Lalu bagian bokong sebelah kiri tidak berpenopang dan langsung bersentuhan dengan lantai atau alas. Bacaannya sama dengan tasyahud awal dengan ditambahkan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Yang ke-10, salam. Setelah membaca shalawat Nabi, lanjutkan dengan membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Coba amati dan ceritakan keempat gambar ini. Gambar pertama, terlihat dua anak laki-laki, sebut saja namanya Andi dan Beni. Andi berkata, Alhamdulillah, sudah azan, waktunya sholat. Kalau begitu, ayo kita sholat ke masjid, jawab Beni. Gambar kedua, terlihat dua orang anak laki-laki tadi bergegas menuju masjid. Mereka dengan semangat menuju masjid untuk sholat berjamaah. Gambar ketiga, kemudian anak laki-laki tadi mengaji di madrasah. Dan gambar keempat, terlihat suasana di madrasah. Anak-anak duduk dengan tertib dan rapi. Mereka mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan Ustadz. Siapa di sini yang masih lari-larian kalau ngaji di masjid atau musola? Anak solih-solihah harus duduk tertib dan rapi ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Kesimpulannya, sholat merupakan kewajiban bagi orang-orang beriman. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Orang yang mengerjakan sholat dapat mengambil berbagai hikmah sholat, karena hikmah sholat banyak sekali. Dan jangan lupa, jika mengerjakan sholat,
dengan bacaan dan gerakan yang benar. Terakhir, ibu mau tanya, siapa yang ingin jadi anak solih-solihah? Jika ingin jadi anak solih-solihah, maka jangan lupa sholat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.